Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah? Semoga sahabat semua selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah, dan semoga kita semua dijadikan hamba yang senantiasa bertakwa serta diselamatkan dari kehidupan dunia dan akhirat. Sahabat At-Taqwa, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang benar-benar suci dari segala dosa. Setinggi apapun jabatan kita hari ini, kita tidak bisa lepas dari dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Setiap orang yang beriman tentu saja berharap dan ingin agar setiap dosa-dosa yang diperbuat dapat diampuni oleh Allah. Segala dosa yang pernah diperbuat oleh manusia tentu saja bisa diampuni oleh Allah, asalkan kita mau bertaubat. Cara taubat sendiri ada beberapa jenis, tergantung taubat seperti apa yang akan kita lakukan. Dalam Islam pun telah diberitahukan bahwa Allah akan mengampuni dosa dan menghapus kesalahan kita dengan bertaubat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Lantas, bagaimana jika berbuat dosa terus bertaubat, lalu berbuat dosa lagi dan bertaubat lagi? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut membahas video kali ini, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Dalam ceramahnya, Ustadz Hadi Hidayat menjelaskan bahwa Allah tetap menerima taubat bagi hambanya yang benar-benar serius dalam bertaubat, dan kita juga tidak akan pernah tahu kapan ajal menjemput. Harapannya bahwa ajal menjemput dalam keadaan sudah bertaubat. Namun, agar tidak terulang lagi kesalahan dan dosa yang sama, mari kita tonton video ini sampai selesai. Sahabat At-Taqwa, dimanapun kalian berada, jika kita melakukan dosa ataupun kesalahan, maka segeralah untuk bertaubat, karena Allah selalu memaafkan dan mengampuni hambanya yang benar-benar melakukan taubat. Dan berikut ini sebab-sebab Allah menerima taubat yang kita lakukan. Pertama, karena Allah Maha Mengasihi dan Maha Pengampun. Yang kedua, agar hamba-hambanya bersih dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di surganya kelak. Yang ketiga, orang-orang yang bertaubat tidak mengulangi dosa yang pernah diperbuat. Dan yang keempat, mencegah dari kejahatan dan agar orang-orang lebih banyak melakukan kebaikan. Sebelum kita melakukan taubat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat untuk bertaubat. Dan berikut ini rangkuman syarat bertaubat. Pertama, Islam. Jika kita melakukan taubat dengan cara yang dianut oleh Islam, tentu saja kita haruslah beragama Islam. Hal ini pun telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 18. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Yang kedua adalah ikhlas. Saat kita melakukan sebuah taubat, kita harus dengan ikhlas untuk menjalankannya, karena dengan keikhlasan itu artinya kita hanya mengharapkan ridho dari Allah. Lalu yang ketiga, mengakui dosa. Jika kita benar-benar ingin menghapus semua kesalahan yang ingin diperbuat, kita harus mengakui kesalahan tersebut di hadapan Allah dengan cara mengakui serta memohon keselamatan dengan berdoa kepada Allah. Lalu yang keempat, menyesali perbuatan. Penyesalan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk takut dan menjadi penghalang apabila kita berniat melakukan kembali kesalahan atau dosa tersebut. Dan yang kelima, lepas dan tinggalkan perbuatan dosa. Apabila pelanggaran yang kita perbuat adalah melakukan larangannya dan meninggalkan perintahnya, maka kita harus melaksanakan perintahnya sebagai cara meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Hal ini tercantum dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Ada beberapa cara untuk kita bertaubat dari kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Apabila dosa atau kesalahan yang kamu perbuat termasuk dalam dosa kecil, maka kita perlu untuk bertaubat dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan selalu beristighfar. Namun,
Apabila dosa yang telah kita perbuat itu besar, maka cara bertaubat yang harus kita lakukan ialah dengan salat taubat dan tidak mengulanginya lagi. Yang pertama, menyesali dengan sungguh-sungguh. Jika kita ingin bertaubat, maka kita sebaiknya untuk menyesali segala perbuatan yang telah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena sebuah penyesalan sendiri ialah hakikat untuk bertaubat. Dan apabila kita masih teringat dengan kemaksiatan yang kita perbuat, maka kita harus melawannya dengan kesedihan yang ada. Lalu yang kedua, meninggalkan dosa zina dan semua pemicu. Tentu saja untuk meninggalkan sebuah dosa tersebut, kita harus meninggalkan perbuatannya. Selain itu, kita juga harus meninggalkan dan menjauh dari segala pemicu dosa zina tersebut. Dan yang ketiga, bertekad tidak mengulanginya kembali. Selain mengakui kesalahan dan meninggalkan segala pemicu dari dosa zina tersebut, cara bertaubat selanjutnya ialah tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Kita harus memiliki tekad untuk tidak mengulang kembali kesalahan tersebut. Lalu yang keempat, dekatkan diri dan banyak beribadah. Cara bertaubat yang sangat dianjurkan tentu saja kembali mendekatkan diri dan banyak beribadah kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah dapat menggugurkan dosa yang telah kita perbuat. Selain itu telah dijelaskan pula dalam firman Allah di Quran Surat Hud ayat 114. Dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Lalu yang kelima, salat taubat. Salat taubat ini bisa kita lakukan dengan 2 rakaat dan juga niat dalam hati. Niat yang kita ucapkan hanyalah berniat untuk salat taubat dan memohon ampunan agar diridhoi oleh Allah. Dan memohon ampunan kepada Allah juga bisa dilakukan dengan salat taubat ini. Pada saat kita melakukan salat taubat, maka kita pun telah berjanji untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam, cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik tentu saja akan membawa dampak yang baik pula untuk kita. Oleh karena itu, jika kita memang bertekad untuk lepas dari segala perilaku yang tak terpuji, maka kita harus mencari lingkungan yang baik. Hal ini juga dilakukan untuk memperkuat taubat yang telah kita lakukan. Lalu yang ketujuh, rahasiakanlah. Dosa yang pernah kita perbuat sebaiknya rahasiakan. Rahasiakan dosa dari siapapun, termasuk orang terdekat Anda, apalagi orang lain. Dalam sebuah hadis pun Rasulullah pernah bersabda, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Hadis riwayat Malik. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melakukan kebencian dan kemaksiatan, langsung ingat Allah dan memohon ampunan atas dosa yang mereka kerjakan, serta memang tidak ada zat yang dapat mengampuni selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebaiknya kita mulai untuk menjauhi segala jenis dosa yang ada. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri sebelum akhir hayat, dan semoga Allah akan mengampuni setiap dosa yang kita perbuat dan selalu meridhoi jalan yang kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai cara bertaubat yang benar sesuai ajaran agama Islam. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.